perseteruan antara musisi Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading tampaknya akan memanas. Ya, setelah Ahmad Dhani resmi melaporkan Lita Gading ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan berencana akan menyeret Lita Gading ke polisi buntut dugaan perundungan terhadap anak perempuannya, yakni Syafea. Baru-baru ini, Lita Gading memberikan tanggapannya terkait huru-hara yang terjadi. Ya, secara tegas Lita Gading memberikan pembelaan atas dirinya yang menurutnya tidak layak dilaporkan oleh Ahmad Dhani. Dan untuk mengetahui sederet fakta dari perseteruan panas yang terjadi antara musisi dan psikolog tersebut, maka inilah 5 perseteruan panas Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading versi Cumi Top 5. Psikolog Lita Gading beberapa waktu lalu mengulas pandangannya terkait beban psikologis yang dialami Syafea, putri dari Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Ya, sebagai seorang psikolog, Lita Gading menyoroti dampak panjang dari jejak digital yang kini mulai kembali menyeruak ke permukaan, terutama terkait masa lalu ibunya. Ia mengulik masa lalu dari Mulan Jamila yang sudah terekam oleh jejak digital. Menurutnya, jejak digital merupakan sesuatu yang sangat menyeramkan karena tidak bisa dihapus sepenuhnya. Bahkan, dampaknya bisa berlangsung seumur hidup. Melihat tekanan yang mungkin akan terus dialami Syafea, Lita Gading pun memberikan saran pribadinya, di mana ia menyarankan agar Syafea melanjutkan pendidikan dan tinggal di luar negeri demi menjaga kesehatan mental dan perkembangan jiwanya. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Nah, dia itu Syafea, anaknya Mulan Jamila dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong. Karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dan kedua orang tua. Walaupun katanya ibunya bukan pelakor, katanya gitu ya. Namun sudah stigma orang bahwa hal itu sudah tertanam di dalam diri. Kasian kan? Lalu jejak digital juga nggak bisa dihapus, guys. Makanya sekarang ini kan banyak banget tuh video-video lama bermunculan lagi, benar nggak? Dengan statementnya Al pada saat diwawancara, bagaimana dia perihnya mengenai pertengkaran dan perselingkuhan orang tuanya waktu itu, gitu ya. Sampai akhirnya katanya yang Bunda Maya tidak dibolehkan datang ke rumah, yang akhirnya pada saat Al ulang tahun dia harus manjat pagar dan sebagainya. Aduh guys, itu jejak digital, itu memang serem banget gitu ya untuk Syafea. Kembali lagi ya, kamu sekarang harus berpikir positif aja, karena bagaimanapun buruknya orang tua kamu adalah orang tuamu, jadi tidak bisa kamu melihat dari pandangan orang lain gitu loh. Walaupun misalkan kamu merasa bahwa kamu kan udah pinter dong, udah gede dong, jejak digital kan pasti kamu juga bisa melihat dan membaca, itu udah pasti. Jadi tinggal memilih bagaimana mindset kamu yang ada di dalam diri kamu. Oleh karena itu lebih baik, kalau saran saya, ya sudah, sekolah di luar negeri dan tinggal di luar negeri, supaya perkembangan jiwa kamu mungkin tidak akan dihujat oleh orang-orang yang ada di Indonesia seperti itu. Karena bagaimanapun juga baiknya kamu tetap akan terbawa dengan siapa dia gitu loh, siapa orang tuanya. Nah seperti itu, itulah orang Indonesia. Karena culture orang Indonesia masih tetap dia melihat bibit bebek bobot seperti itu, guys. Ahmad Dhani melayangkan laporan resmi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada Selasa 9 Juli 2025 buntut dugaan perundungan terhadap anak perempuannya, yakni Syafea. Langkah tegas itu diambil Ahmad Dhani setelah maraknya konten di sosial media yang dinilai telah mengeksploitasi Syafea secara psikis. Salah satu nama yang disorot dalam laporannya adalah Lita Gading yang merupakan seorang psikolog. Tak hanya itu, Ahmad Dhani juga menyatakan jika ia akan menyeret Lita Gading ke polisi. Lantas seperti apa langkah tegas yang telah dilakukan Ahmad Dhani? Kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak.
Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldwin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Ya. Perlu ditegaskan lagi, saya sama tim hukum, kuasa hukum saya kesini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Ya. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Ini laporan KPAI dan nanti pun biasanya ketika laporan itu kepolisian akan dimintai juga rekomendasi dari KPAI. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh Stigmatisasi. Menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya. Nah, misalkan bapaknya kena kasus terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Nggak boleh di stigmatisasi, itu nggak boleh seorang anak itu. Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan. Dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Setelah kabar Ahmad Dhani melaporkannya ke KPAI dan polisi, psikolog Lita Dading akhirnya turut merespon somasi yang dilayangkan Ahmad Dhani sebelumnya. Ya, secara keras, Lita Dading menyatakan jika seharusnya Ahmad Dhani introspeksi diri, bukan malah mencari kesalahan orang lain. Terlebih orang yang dilaporkannya adalah orang yang ahli dalam bidangnya sebagai psikolog dan pengamat sosial. Tolong pahami ini ya. Sebaiknya introspeksi diri, jangan mencari kesalahan orang, apalagi yang dia laporkan adalah orang yang ahli dalam bidangnya sebagai pengamat sosial dan psikologi. Kalau mau silahkan dia melaporkan seluruh netizen. Harusnya terima kasih saya mengkondisikan anaknya dari bulian netizen. Dan tolong kasih tahu KPAI. Urus anak gelandangan yang dapat pelecehan seksual. Banyak kasus yang saya tangani, kemana saja kalian? Jangan kasus seperti ini kalian baru muncul. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini ya. Ini secara psikologis loh. Jadi kalian, kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Saya bicara secara pribadi dan saya bicara secara profesional agar ini diperhatikan dengan baik. Cara Anda menyerang seperti ini, membuat kompilasi dan sebagainya, itu bukan tip.
bukan tindakan bijak. Menurut saya sangat-sangat salah. Oke? Please perbaiki dengan nama baik, perbaiki dengan segala sesuatu prestasi baik di dalam pribadi maupun di dalam partai Anda, di dalam komisi Anda. Buatlah nama itu harum. Jangan sekali-kali lagi terlalu arogan. Please, ini adalah sebuah tindakan arogan loh. Ya, jadi jangan merasa tersudutkan karena saya bicara di sini sebagai pandangan untuk perkembangan anak Anda. Kalian itu kan anggota dewan, dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh, ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh, oke? Jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi, jangan sampai mempermalukan partai Anda. Ahmad Dhani secara tegas menyatakan jika dirinya telah menutup rapat pintu maaf dan pintu damai untuk Lita Gading. Ya, Ahmad Dhani yang merasa anaknya telah dirundung oleh netizen termasuk Lita Gading ingin memberikan efek jera agar peristiwa seperti yang dialami saat ini tidak terulang kembali di masa depan. Sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu komunikasi Enggak ada. minta maaf juga nggak ada Pak? Nggak ada. Kita langsung lapor rusa ya. Iya. Kita bisa lapor di Polda. Membuka ruang mediasi nggak Pak De, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf Nggak dan ada. komunikasi ya Pak? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada terhadap anak baik psikis maupun fisik. Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Langkah tegas yang ditempuh oleh Ahmad Dhani tentu bukan tanpa sebab. Ya, Ahmad Dhani menyatakan jika psikis anaknya Syafia terganggu buntut isu miring yang kini tengah merebak. Bahkan Syafia disebut trauma dan menjadi murung setelah mengalami perundungan tersebut. Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah Mungkin bagaimana? lebih Kalau murung pasti, ya kan murung pasti. Taknya gitu. Sebenarnya Syafia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya saya jadi punya niatan akhirnya ini nggak bisa didiemin nih kayaknya gitu. Komunikasi mungkin bagaimana? Ya, atau curhat atau gimana? Gitu. entah dibully di sekolahnya atau seperti apa Pak? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support gitu. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Syafia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini.